kami setiap anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan supaya setiap kehidupan kami boleh semakin hari semakin diubahkan serupa dengan Engkau. Seperti pujian tadi mengingatkan kami, walaupun di tengah-tengah dunia ini mungkin banyak tekanan yang harus kami hadapi, bahkan penderitaan, kesusahan karena kami sebagai pengikut Kristus. Tapi ajar kami Tuhan, supaya kami teguh berdiri di hadapan-Mu. Kuatkan iman kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan sebentar ketika firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan, biarlah sekali lagi kebenaran firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Sekali lagi meneguhkan setiap kami dan menolong kami supaya kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, pagi ini saya ada kesempatan boleh datang bersama-sama untuk beribadah dan juga menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema hari ini adalah tentang bagaimana kita mengikut Yesus atau kita sebagai pengikut Yesus, ya. Apakah kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang benar atau bukan? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya tentang hal ini? Saya selama sekian tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mungkin mengikut Tuhan. Di sini ada yang lebih dari 50 tahun ikut Yesus. Ada ya beberapa jemaat senior pasti lebih dari 50 tahun ikut Yesus. Saya selama ini ikut Tuhan itu sebagai pengikut Kristus yang sejati atau bukan? Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan baca terlebih dahulu kitab dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 27. Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak Bapak Ibu terima uang palsu? Pernah? Atau pernah lihat uang palsu? Ketika saya di China, saya pernah terima uang palsu gitu ya. Memang orang China itu pinter-pinter, termasuk pinter membuat uang palsu. Uang palsunya itu persis gitu kayak asli ya. Bedanya tipis banget, kalau kita nggak bandingin uang asli dan uang palsu, kita mungkin nggak bisa membedakan. Orang yang tidak terlatih itu nggak bisa bedain ini tuh bener asli atau palsu. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan September lalu kalau nggak salah, kepolisian itu menggerebek sebuah tempat di Bekasi dan menemukan ada pabrik uang palsu. Bapak Ibu dengar berita itu? Ditemukan ada 1,2 triliun uang yang sudah dicetak. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, kalau saya mau kasih Bapak Ibu 1,2 triliun uang palsu tapi mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu? Nggak mau, betul kan? Walaupun 1,2 triliun atau bukan 1,2 miliar, bukan triliun, sorry ya. 1,2 M, tapi uangnya palsu.
pasti kita nggak mau ya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang bulan September kemarin digerebek itu pabrik uang palsu. Dan mereka sudah mencetak sekitar 1,2 M. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang namanya palsu, bagaimanapun besar uangnya, itu tidak bernilai. Itu enggak laku, kecuali untuk melakukan kejahatan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita tadi baca, itu merupakan sebuah perenungan buat setiap kita juga. Ya, ternyata ada pengikut Kristus yang asli dan palsu. Murid Tuhan itu ternyata ada yang murid sejati, ada yang murid yang asli, dan ada juga murid yang palsu. Nah, kita gimana bisa membedakan ini murid asli, ini murid palsu? Nah Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi mungkin evaluasi buat diri kita sendiri ya. Selama ini kita menjadi murid Tuhan itu sudah jadi murid Tuhan yang sejati atau asli, atau menjadi murid Tuhan yang palsu. Nah gimana caranya kita bisa mengenali seorang murid yang palsu atau murid yang sejati? Kalau kita melihat uang, itu harus tahu dulu uang aslinya seperti apa. Baru kita bisa lihat perbedaannya uang palsunya kayak gimana ya. Kalau zaman dulu ketika teknologi tidak secanggih sekarang, biasanya uang palsu itu nggak ada garis yang di tengah itu ya, garis putus-putusnya. Sekarang semua udah bisa dicetak gitu ya, walaupun garisnya mirip-mirip tapi ada perbedaan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mengenali murid yang asli, kita harus berkaca dari firman Tuhan. Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, dan kita menemukan ada beberapa poin yang saya akan bagikan hari ini ya. Bagaimana sih ciri-ciri pengikut Kristus yang sejati itu? Bagaimana sih ciri murid Kristus yang asli itu ya? Yang pertama adalah ia yang melakukan kehendak Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 21 sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan, mungkin banyak orang yang bisa berseru Tuhan, Tuhan. Iblis juga sebenarnya bisa berseru Tuhan, Tuhan, ya. Tapi tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu katanya yang masuk kerajaan sorga. Tetapi siapa yang masuk kerajaan sorga? Yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi ciri pertama murid Kristus yang sejati adalah dia yang melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu yang kalau orang Indonesia bilang itu omdo, omong doang ya. Wah saya mah orangnya gini, tapi kelakuannya kayak gitu enggak gitu ya. Itu orang yang omdo gitu kan. Ternyata di dalam kekristenan juga banyak orang yang seperti itu. Orang yang mungkin secara perkataan gitu ya, dia mengaku saya ini orang Kristen. Saya sudah mengalami banyak kasih Tuhan. Saya bahkan sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Itu perkataannya. Tetapi kelakuannya seperti apa? Apakah dia melakukan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupannya? Apakah dia hanya Kristen secara omong doang? Di mulut dia Kristen, padahal kelakuannya tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang Tuhan lihat kehidupan kita, perbuatan kita, apakah sudah mencerminkan sebagai murid Kristus atau belum? Apakah kehidupan kita setiap hari di rumah, di dalam keluarga, di dalam usaha atau bisnis, perlakuan kita terhadap karyawan kita, itu sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tuh banyak sekali orang-orang Kristen yang mungkin ngakunya orang Kristen. Rajin ke gereja gitu ya, tetapi mungkin masih nipuin duit orang. Ada yang kayak gitu? Mungkin ada ya, ada yang pernah mengalami barangkali ya, saya ditipu oleh orang Kristen sendiri, bahkan katanya aktivis di gereja, tapi kok nipuin duit orang. Saudaraku yang terkasih, ternyata di sekeliling kita banyak orang-orang Kristen yang hanya
orang Kristen ngomong doang. Tetapi kelakuannya tidak seperti itu. Kalau kita melihat 12 murid Yesus, dari 12 murid ternyata ada satu murid yang gagal, yaitu siapa? Yudas. Kita melihat bahwa selama 3 tahun setengah Yudas juga bersama dengan murid-murid yang lain, ikut dengan Yesus, melayani bersama-sama, mendengar ajaran Yesus. Bahkan ketika Yesus mengutus mereka untuk melayani, untuk memberitakan Injil, mungkin Yudas juga bersama-sama dengan mereka melayani di sana. Tetapi kehidupan Yudas pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Kok ada ya ternyata dari 12 murid Yesus yang gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi itu sebenarnya berhubungan juga dengan para mesias palsu. Nabi-nabi palsu, para pelayan-pelayan palsu. Kalau kita baca ya di Matius 24 ayat 24 tadi dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada orang-orang yang mengabarkan Injil, bahkan melayani Tuhan, tapi mereka sebenarnya nabi palsu atau Mesias palsu. Dan mereka itu sedang berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Mereka juga termasuk bagian dari yang disebutkan tadi, gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin berkata, Tuhan, Tuhan. Mereka melakukan banyak mujizat, tapi Tuhan bilang mereka tetap tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka menyesatkan banyak orang. Di zaman akhir ini, para penyesat akan semakin banyak bermunculan. Nabi-nabi palsu akan semakin banyak bermunculan. Orang-orang Kristen palsu juga akan semakin banyak bermunculan. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang mungkin ada yang palsu ternyata ya. Tetapi saudaraku, kita harus belajar hati-hati dan waspada seperti yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Apakah di dalam kehidupan kita juga orang yang selama ini mengaku saya orang Kristen, mengaku saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, mengaku saya sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau selama ini kita berjalan menurut keinginan kita sendiri? Kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Kita melakukan usaha kita menurut keinginan kita sendiri. Bahkan kita melakukan pelayanan kita sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau para penyesat itu sebenarnya mungkin kita harus cermati gitu ya. Apakah pengajaran mereka tuh betul-betul sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu pernah berhubungan dengan orang-orang dari agama bidat-bidat lain atau yang disebut dengan ajaran sesat. Di sini ada yang pernah didatangi oleh orang saksi Yehova? Ada enggak? Mungkin ada ya. Karena orang saksi Yehova itu paling rajin memberitakan Injil dan mereka itu sering sekali masuk ke rumah-rumah orang Kristen, berdiskusi gitu ya, ngajak ke persekutuan dan sebagainya. Termasuk salah seorang dari paman saya, itu dulu punya teman atau sahabat itu orang saksi Yehova dan sering diajak gitu persekutuan ke gereja saksi Yehova. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita melihat mereka itu ajarannya mirip-mirip walaupun ada perbedaan ya. Jadi kalau kita jarang baca Alkitab, kita nggak mengerti kebenaran firman, kita itu gampang sekali ditarik. Ya, karena orang saksi Yehova itu sering sekali berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Dan karena mereka sudah diperlengkapi, mereka sudah di-training, mereka sudah belajar dulu, mereka itu tahu gimana caranya gitu ya, mendebat orang Kristen yang nggak ngerti firman Tuhan. Mereka suruh baca Alkitab, mereka menerangkan dan menjelaskan lewat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, itu mungkin cara kerja mereka ya. Mereka bisa menjelaskan dengan luar biasa tentang kebenaran firman. Walaupun Alkitab mereka itu sebenarnya beda dengan Alkitab kita. Karena orang saksi Yehova punya Alkitab sendiri. Yang ayatnya sebagian itu sudah diganti gitu ya. Dengan ayat-ayat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara,
saya di sini tulis tentang Santo Yesus. Santo Yesus itu adalah sebuah aliran sesat yang ada di China. Seorang tantenya suami saya, dia mengikuti aliran ini. Santo Yesus itu mengatakan bahwa Yesus sudah datang tahun 1974 dan Yesus sedang mendirikan kerajaannya di bumi, gitu ya. Kemudian tantenya ini bilang, kamu ngapain ikut ajaran Kristen kamu? Kok ikut Kristen aja masih suka sakit-sakitan? Suami saya itu punya radang tenggorokan akut yang sering kambuh gitu ya. Kalau batuk itu bisa berbulan-bulan. Nah, kamu ikut Yesus kamu itu kok sekarang batuk nggak sembuh-sembuh gitu ya. Mendingan ikut Yesus saya gitu kan. Karena dia itu menganut Santo Yesus dan dia percaya, ketika dia percaya dengan Yesusnya ini, semua penyakit akan hilang. Semua keluarga akan diberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya gitu kan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tahun depannya anaknya juga ada sakit yang cukup serius gitu kan. Walaupun dia mengikut ajaran Santo Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ajaran-ajaran sesat yang kita pernah dengar atau mungkin kita pernah berhubungan dengan orang-orang tersebut, mereka itu menjelaskan sama seperti apa kata Alkitab, walaupun mungkin ada beberapa bagian yang dipelesetin. Tetapi mungkin apa yang mereka yakini gitu kan ya, itu tidak 100% sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka hidupi dalam kehidupan mereka itu juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang harus kita pegang adalah firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah selama ini kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ketika Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni saudara kita, apakah kita sudah mengampuni? Apakah ketika Tuhan mengajarkan kita untuk setiap hari bergaul dengan dia, apakah kita sudah bergaul dengan dia? Kita masuk ke poin yang kedua ya. Yang tadi dikatakan bagaimana sih ciri-ciri dari pengikut Kristus yang sejati itu? Yang kedua adalah kenal dengan Tuhannya. Kenal dengan Tuhannya itu secara relasional, ya, secara hubungan. Yuk kita baca ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan yang cukup keras, ya. Tadi orang-orang tersebut, bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu, bukankah aku bernubuat demi namamu? Tetapi Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita atau belum? Apakah kita juga sudah dikenal oleh Tuhan kita atau belum? Yang pertama ini adalah tentang relasi. Betul enggak kita selama ini ikut ke gereja, rajin ikut ibadah, kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan belum? Biasanya setiap orang itu punya pengalaman keselamatan masing-masing. Biasanya ketika saya mengajar katekisasi, kelas MMK, saya akan tanya kepada setiap peserta yang saya ajarkan, kamu gimana percaya Tuhan Yesus? Kapan percaya Tuhan Yesus? Kadang-kadang ada orang yang lupa sih gitu ya, tahun berapa percaya Tuhan Yesus. Tapi minimal dia bisa cerita pengalaman dia ketika dia percaya Tuhan. Dan setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda. Punya waktu yang berbeda. Mungkin ada orang yang harus lewat kecelakaan dulu, sakit keras dulu, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Ada orang yang mungkin lewat KKR yang diadakan oleh Pak Stephen Tong misalnya ya. Atau mengikuti retret di sebuah gereja, baru dia percaya Tuhan. Tapi ada proses sehingga dia akhirnya bisa mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yohanes 10 ayat 14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kita bukan hanya dikenal oleh Tuhan karena kita menjadi anaknya, menjadi domba-dombanya. Tapi domba-dombanya juga harus mengenal siapa Tuhan. Ya, apakah selama ini kita sudah dikenal oleh Tuhan karena kita adalah murid Tuhan yang sejati? Apakah kita juga menjadi anak Tuhan yang mengenal isi hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh tanya, siapa yang udah kenal dengan Tuhanmu?
Ada yang udah kenal? Nggak berani angkat tangan? Kenal itu sebenarnya firman Tuhan udah ajarkan kita ya. Bisa lewat doa dan firman. Kunci untuk mengenal Kristus adalah melalui kehidupan doa kita dan firman. Ketika kita berdoa, sebenarnya ketika kita berdoa kita bukan hanya berbicara, Tuhan tolong saya, Tuhan saya minta ini dan itu, Tuhan pimpin keluarga saya. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga bisa belajar mengenal isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya? Apa yang Tuhan ingin lakukan ketika saya menghadapi misalnya jalan buntu di dalam usaha saya? Ketika keluarga saya menghadapi masalah, Tuhan inginkan saya melakukan apa untuk keluarga saya ini? Saudara, melalui doa sebenarnya kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Dan yang kedua itu lewat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan Alkitab buat kita, mungkin saat ini sudah jarang orang yang bawa buku ya, kebanyakan udah bawa HP. Alkitabnya ada di HP, nggak masalah ya. Entah itu di HP, entah itu di buku, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik lewat firman Tuhan ya? Karena Tuhan menyatakan diri lewat firman. Tuhan berbicara kepada manusia itu lewat firman. Dan apakah kita sungguh-sungguh bisa menghargai Alkitab sebagai firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang Kristen, mudah-mudahan di sini nggak ada gitu ya, yang ketika dibaptis, kebanyakan gereja itu kasih Alkitab sebagai pegangan atau pedoman hidup. Nah, puji Tuhan dapat Alkitab gitu ya, Alkitab baru dari gereja. Tapi entah Alkitabnya dibaca atau enggak, ditaruh di lemari, sampai berdebu kadang-kadang atau taruh di laci. Kadang-kadang dicari Alkitabnya di mana ya? Aduh, di mana ya? Lupa lagi taruhnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sangat penting buat kehidupan rohani kita. Kalau kita nggak baca firman, gimana kita bisa kenal Tuhan kita? Mudah-mudahan Bapak Ibu setiap hari di sini baca firman Tuhan ya. Satu kali ketika saya mengikuti sebuah camp, ada seorang ibu bilang begini, seharusnya kita baca firman itu minimal sehari 10 pasal. Wah, dalam hati saya berpikir hebat juga ya si ibu bisa baca 10 pasal. Memang kalau kita baca 10 pasal mungkin dalam 3-4 bulan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu kita baca selesai. Tetapi rata-rata gitu ya, orang boro-boro 10 pasal, 1 pasal aja belum tentu sehari. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya enggak penting berapa pasal yang kita baca. Tetapi apakah setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan atau enggak? Ini yang penting. Karena lewat firman dan doa, kita bisa semakin mengenal Allah kita. Kita bisa semakin dikenal oleh Allah kita. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita juga sedang ngaca. Tuhan selama ini saya itu kayak gimana? Ketika Tuhan bilang, kamu masih suka menghakimi saudaramu. Oh iya ya, Tuhan bicara lewat firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, biarlah sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita mau belajar mengenal Tuhan kita. Yaitu melalui doa dan firman. Dengan demikian baru kita bisa semakin hari serupa dengan Kristus. Ya. Jadi gimana sih menjadi serupa dengan Kristus? Karena kita percaya roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Siapa yang yakin roh Kristus itu ada dalam diri kita masing-masing? Yakin? Ketika kita percaya kepada Tuhan, roh Tuhan itu ada. Tuhan taruh di dalam diri kita. Nah, roh Tuhan juga yang akan menolong kita, membantu kita. Ketika kita baca firman, misalnya kita nggak ngerti, roh Tuhan bisa berbicara, oh maksudnya gini. Kadang-kadang ketika saya baca firman ini kayaknya udah berapa kali saya baca gitu ya. Tetapi ketika saya nggak ngerti ya udah saya lewat. Kali ini ketika saya baca, kok tiba-tiba langsung ngerti ya gitu ya. Kayaknya Roh Kudus yang tolong saya deh sehingga saya ngeh, oh maksud firman Tuhan ini begini. Tuhan akan berbicara melalui Roh Kudusnya dalam diri kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Roh Tuhan juga selalu mengingatkan ketika kita berbuat dosa,
ketika kita harus mengambil sebuah langkah melakukan sesuatu, Tuhan berbicara melalui rohnya. Yang kedua adalah miliki pikiran Kristus, ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebagai murid Tuhan, kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Dan yang ketiga ada hubungan intim dengan Kristus. Barulah kita bisa menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, orang yang punya hubungan yang dekat, orang yang kenal dengan Tuhan secara baik, dia baru bisa menjadi semakin hari semakin serupa Kristus. Dan ini menjadi tujuan kita, amin. Setiap murid Tuhan harus punya tujuan, Tuhan saya mau semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Saudara, bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan kita? Kita baca yuk ayat ini, Yesaya 29 ayat 13, 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dilafalkan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya ini sebenarnya Tuhan sedang mengecam bangsa Israel. Mereka itu hanya datang dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Biarlah setiap kita punya kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya, hati kita rindu, hati kita itu pengen gitu ya selalu berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu dulu pernah pacaran ya? Kalau punya pacar, biasanya rindu banget ya, pengen sering ketemu pacar, bener nggak? Suami saya hari ini pulang kembali ke China. Dia itu dalam 1 tahun bisa dua kali pulang ke China, jadi 2-3 bulan di Indonesia, 2 bulan di sana gitu ya. Nah, tadi pagi dia sudah melakukan perjalanan ke Jakarta. Terus saya bilang, wah kamu seneng, kemarin tuh saya bilang sama dia, kamu seneng banget ya mau meninggalkan kota Bandung, pulang kembali ke China. Terus sambil makan dia bilang sama saya begini, sebenarnya saya lebih seneng kalau saya dari China pulang ke Bandung. Karena saya bisa mau ketemu sama kamu, dia bilang gitu. Bukan gombal sih saudara ya. Tapi di dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan berpacaran juga seperti itu. Seneng kalau misalnya ketemu dengan kekasih kita atau pacar kita. Ketika suami saya 2 bulan atau 3 bulan di China mau pulang ke Indonesia, waduh ketemu lagi dengan keluarga. Rasanya seneng atau sukacita. Saudara, apakah perasaan hati yang seperti itu yang kita punya ketika kita mau bertemu sama Tuhan? Pernah enggak kita punya hati seperti itu? Kalau hari ini hati kita udah mulai suam-suam. Saudara minta datang sama Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni saya. Kalau saya sudah menjadi tawar hati, kalau saya sudah mulai menjauh dari Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kita minta Tuhan tolong kita lagi. Supaya kita punya hubungan yang kembali intim sama Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang terakhir ya. Ciri murid Kristus yang sejati itu bisa dilihat dari kehidupan kita, hasilnya apa gitu ya. Hasil itu bisa menjadi bukti. Tadi di bagian bawah itu ada perumpamaan tentang 2 macam dasar. Saya bacakan sekali lagi ayat ini, ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu, di sini itu ada perumpamaan, katanya ada 2 orang, yang pertama itu mendirikan rumah di atas batu, orang yang kedua mendirikan rumah di atas pasir. Dua-duanya sama-sama membangun rumah, ya. Tetapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Orang yang mendirikan rumah di atas batu, rumahnya itu pasti kokoh. Ketika banjir datang, angin badai datang, itu tidak menggoyahkan rumahnya. Sedangkan rumah yang di atas pasir, ketika banjir atau badai datang, rumah ini akan mudah roboh.
Saudara, walaupun sama-sama membangun rumah, tetapi hasilnya berbeda, ya. Yang satu bisa roboh, yang satu tetap kokoh berdiri. Ini maksudnya apa? Kehidupan kita sebagai anak Tuhan satu kali akan diuji. Kita diuji oleh apa? Mungkin ada badai penderitaan, badai kesulitan, badai-badai yang lain yang akan menggoncangkan iman kita. Apakah kita tetap kokoh berdiri atau kita mudah akhirnya menyerah? Kita mudah disesatkan, kita mudah meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang ketika dia mungkin kehidupannya baik-baik aja, rajin ke gereja melayani Tuhan. Ketika Tuhan kasih sakit penyakit, ketika Tuhan izinkan usahanya mungkin enggak jalan, dia mulai marah-marah sama Tuhan. Dia mulai menyalahkan orang-orang Kristen. Dia mulai meninggalkan Tuhan, bahkan gak mau ke gereja lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, apakah kehidupan kita menjadi seperti rumah yang didirikan di atas pasir atau di atas batu karang yang kokoh? Hidup kita, iman kita kepada Tuhan, apakah seperti rumah yang di atas pasir atau di rumah yang didirikan di atas batu karang? Ketika mungkin ada kesulitan datang, ada penyakit datang menimpa kita, keluarga mungkin menyalahkan kita, usaha kita mungkin gagal, apakah kita tetap setia sama Tuhan atau tidak? Itu bisa kelihatan. Itu hasil yang menjadi bukti, yang menunjukkan apakah kita murid Kristus yang sejati atau bukan. Karena banyak orang yang ternyata ketika kesulitan datang, dia pergi meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita banyak sekali bukti-bukti di sekitar kita, ya, yang menunjukkan dia itu orang Kristen yang sejati atau bukan. Dan itu mungkin kelihatannya nanti. Kalau kita mengingat gitu Bapak Ibu Saudara ya, banyak ada pendeta-pendeta besar yang akhirnya ketahuan korupsi uang gereja. Ada juga pendeta yang terkenal, kita nggak usah sebutin namanya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu. Tapi ternyata melakukan KDRT selama 20 tahun lebih. Dan itu ketahuannya baru-baru ini mungkin ya. Saudara, itu yang menunjukkan kualitas atau bukti kehidupan seseorang. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apakah kita hidup seperti yang Tuhan inginkan atau belum? Apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan atau belum? Dan yang terakhir adalah hasil yang mungkin nanti akan Tuhan bukakan. Entah itu mungkin di dunia ini atau di akhirat nanti. Kita orang Kristen yang seperti apa? Tuhan yang tahu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin membagikan sebuah pujian, ya. Ini pujian yang sebenarnya dalam bahasa Mandarin, tapi pujian ini cukup bagus gitu ya. Saya akan terjemahkan sebentar. Dikatakan dalam pujian ini adalah jangan biarkan dunia mengambil hatimu. Jangan biarkan lingkunganmu membutakan matamu. Jangan membiarkan kebohongan menulikan telingamu. Jangan membuat kesulitan menahan laju langkahmu. Dan melalui pujian ini kita diingatkan kembali ya, pujian ini artinya saya berkomitmen atau saya bertekad. Saya mau bertekad untuk seumur hidup saya memuji Engkau, seumur hidup saya menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir dalam hatiku dan saya mau berkomitmen untuk berjalan di dalam terang kekudusan-Mu. Saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah pernah punya komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau seumur hidup saya. Mungkin itu adalah komitmen kita ketika kita percaya Tuhan pertama kali. Tuhan, saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan saya enggak mau melakukan itu lagi. Itu komitmen kita ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi gimana komitmen kita hari ini? Apakah kita masih melakukan komitmen yang sama ketika kita pertama kali percaya Tuhan?
Atau kita sudah lupa akan komitmen kita sama Tuhan. Biarlah saya ingin menyanyikan pujian ini dan menolong kita untuk kembali melakukan komitmen diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Untuk seumur hidup kita mau mengikut Tuhan dengan setia. Boleh tim multimedia menayangkan pujiannya? Slide terakhir ya. Bisa keluar nggak suaranya? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, lain kali berarti ya. Cuman pujian ini sangat bagus sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu linknya boleh nanti saya kasih ya. Ini audionya nggak bisa keluar. Oke, nggak usah deh ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekali lagi melalui firman Tuhan pagi ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami mau belajar menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Kami rindu Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka juga merupakan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dan mereka juga rindu Tuhan untuk boleh mengikut Engkau, bahkan setia sampai pada akhirnya. Mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Biarlah setiap kami di tempat ini juga tidak digoncangkan oleh ombak dunia yang ingin meruntuhkan keyakinan iman kami. Mungkin di tempat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan banyak pergumulan dan masalah. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang bergumul dengan masalah keluarga, ada yang bergumul dengan masalah ekonomi atau pekerjaan kami. Tapi biarlah kami boleh teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menopang menguatkan kami. Biarlah setiap kami punya iman seperti rumah yang didirikan di atas batu karang dan bukan di atas pasir. Tuhan yang memimpin kami Tuhan, di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, Engkau bekerja atas kami, dan Roh Kudus-Mu senantiasa menerjemahkan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.